Oke, baik teman-teman. Di video selanjutnya, simak terus ya video ini karena saya akan membahas dua komponen yang ada di dalam pikiran manusia dan apa fungsi dua komponen ini. Karena ini sangat penting sekali kalau kita mengetahui dua komponen ini, kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan enak gitu. Dan kita bisa menjalankan bisnis juga dengan memahami dua komponen yang ada dalam pikiran manusia, ya. Nah, dua komponen itu seperti apa aja? Saya akan jelaskan nanti atau saya akan terangkan di gambar ya, di gambar bagaimana sistem manusia itu memiliki dua komponen dan kerjanya nanti seperti apa dua komponen itu di dalam pikiran kita. Ya, simak baik-baik ya. Oke, kita mulai. Saya akan terangkan. Oke, kita akan lanjut yang saya maksud dua komponen tadi yang ada di dalam pikiran manusia atau di dalam pikiran kita ya. Pertama adalah pikiran sadar kita. Seperti ini, kalau saya gambarkan ya, ibarat ini. Ini adalah pikiran sadar. Pikiran sadar ini berpotensi 12%, ya. Artinya itu energinya cuma 12%. Dan pikiran sadar ini memiliki sifat analisa, ya, analis. Dia juga logika, ya, logika. Dan juga pikiran sadar ini tidak bisa melakukan tindakan karena sifatnya itu hanya seperti filter. Jadi kalau semisal ada data, ada program, ada kalimat dari orang lain, dia ini akan diproses dulu masuk ke sini, terus dia akan berputar gini, sampai logika ini atau pikiran sadar ini itu setuju dengan kalimat yang diberikan ke orang lain. Misalkan ini ada bisnis nih 100.000 bisa mendapatkan hasil income jutaan. Maka pikiran sadar ini belum tentu bisa langsung merespon karena dia hanya memiliki emosi 12%, ya. Hanya memiliki emosi 12%. Nah, emosi 12% ini yang diperoleh dari pikiran sadar. Nah, kalau semisal kita ingin memiliki penghasilan yang sangat besar, tapi kalau kita hanya berjalan di 12%, ya kita tidak akan memiliki penghasilan besar. Karena penghasilan besar itu adanya di pikiran bawah sadar di sini. Pikiran bawah sadar ini energinya itu 88%. Jadi kalau kita berjalan di sini di pikiran bawah sadar, maka kita akan mendapatkan yang 88% ini. Karena 88% ini menentukan karir kita. Jadi kalau kita memasukkan program ke pikiran bawah sadar ini dengan terus-menerus, maka kita akan mendapatkan 88%. Tapi kalau kita hanya berjalan di 12% saja, yaitu nggak ada tindakan, analisa dan analisa dan analisa terus, sampai orang lain udah sukses, dan kita nggak sukses, karena kita bergeraknya di 12% ini. Gitu ya, paham ya? Oke, kita akan lanjut. Ini kan sifatnya sifat alam sadar atau logika, ya. Jadi logika ini itu hanya memiliki ini analisa, ya, ini analis, ini hanya logika dan critical area, ya, critical area.
Nah, jadi mereka ini pikiran sadar ini tidak memiliki sifat tindakan. Jadi dia tidak memiliki sifat tindakan, non tindak ya atau gerak. Nah, terus yang memiliki sifat gerak untuk menggerakkan tubuh kita sampai saat ini, ya ini pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini yang bisa menggerakkan tubuh kita, kemauan kita. Jadi ini sifatnya itu dorongan. Oke, kita akan lanjut, kita lanjut ya. Jadi ini adalah gambaran pikiran bawah sadar yang ada di dalam otak manusia. Dan ini dijagai oleh critical area atau logika, ya, atau bisa disebut alam sadar. Nah, ini memiliki potensi 12%. Sifatnya hanya menganalisa, ya, analis, dan sifat kedua adalah kritik, ya, kritik. Nah, sifat ketiga dia hanya sebagai filter kalimat atau percakapan dari orang lain, ya, filter. Nah, pikiran bawah sadar ini 12%. Terus pikiran bawah sadar memiliki sifat tindakan. Ya. Terus pikiran bawah sadar selain melakukan tindakan, powernya atau energinya sebesar 88%. Nah, jika kita berjalan melakukan tindakan atau berbisnis atau melakukan hal yang lain di sini, maka kita akan menjalani proses yang dimana proses itu akan menghasilkan 88% ini, ya. Jadi kedua ini, yang alam sadar ini sama alam bawah sadar ini, keduanya saling sama-sama menciptakan proses, ya. Ini juga menciptakan proses, yang ini juga menciptakan proses. Nah, jika kedua proses ini sama-sama proses, apakah teman-teman memilih yang 12% ini atau memilih 28% ini? Ya, jika teman-teman memilih yang 88% ini, itu artinya teman-teman sudah melakukan tindakan, entah itu sudah melakukan bisnis apa, di MLM apa, atau mungkin sudah melakukan bisnis apa gitu. Yang saat ini sudah dijalani, itu artinya kita sudah berjalan di sini. Karena kita sudah nggak memikirkan yang 12% lagi. Kalau kita memikirkan 12%, itu artinya Anda masih bertanya-tanya, apakah bisnis ini itu bagus atau tidak, masih mencari-cari. Itu artinya kita berjalan di 12% kalau kita masih mencari-cari, ya. Tapi kalau kita sudah berjalan, sudah memasarkan produknya, kita sudah berjalan di 88% ini. Tinggal kita proses, nikmatin aja prosesnya. Pasti kita akan mendapatkan yang 88% ini. Seperti itu ya. Karena bawah sadar ini tuh begitu dikasih program, ya, dikasih program eh, dapat mobil, program dapat uang banyak, ini senang pikiran bawah sadar. Tapi critical area ini akan bertanya gimana? Bertanya seperti ini, apakah bisa ya hanya modal 100.000 saya dapat
penghasilan segitu. Pasti jawabannya kan seperti itu. Nah, jadi sudah bisa dipastikan kalau setiap orang gagal itu karena orang itu berjalan di 12%, ya, bukan di 88%. Karena sifatnya 88% ini adalah tindakan dan mendapatkan hasil, ya. Apapun hasilnya, ya karena tindakannya, ya. Nah, kalau 12% ini nggak ada tindakan. 12% ini hanya bisa memikirkan, maju dan mundur, atau berputar-putar di situ saja, atau bahkan 12% pikiran sadar kita ini hanya menghayal dan tidak ada tindakan. Paham ya? Oke. Jadi kesuksesan kita itu sebenarnya bergantung dengan sini, pikiran bawah sadar, ya. Kalau ini dimasukin doa atau kalimat afirmasi, itu bagus, kalimat afirmasi yang positif. Semisal ketika bangun tidur, kita menciptakan kalimat semakin hari rezeki saya semakin tambah. Semakin hari rezeki semakin tambah. Saat saya membuka mata saya, tubuh saya bersemangat menjemput rezeki yang sudah ada. Seperti itu. Itu sangat bagus. Udah paham ya teman-teman ya? Semoga dengan yang saya jelaskan seperti ini, teman-teman bisa menjalankan bisnis ini dengan sangat gampang. Ya, jika ada pertanyaan yang kembali yang belum dipahami, bisa langsung aja berikan pertanyaan di bawah langsung, boleh ya. Saya usahakan saya akan jawab. Terima kasih teman-teman.